topik pada hari ini adalah hypercyanotic spell. Dan sebagai GP atau dokter umum, kita mesti ngapain sih? Nggak harus GP juga sih, sebagai mahasiswa juga harusnya juga mengerti ya, harus tahu. Karena kita juga nantinya mungkin ilmu pada saat internship. Ya, oke. Nah, sebenarnya apa sih hypercyanotic spell? Nah, untuk sebelumnya ini kita belajar dulu bahwa tidak semua pasien itu memiliki hypercyanotic spell, tapi hanya pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan biru, di mana yang biasanya punya masalah hypercyanotic spell ini. Nah, ini biasanya penyakit jantung bawaan biru ini itu hampir sepertiganya dari penyakit jantung bawaan secara keseluruhan. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mengenali penyakit jantung bawaan biru ini, terus gimana saat kita menstabilisasi pada saat emergency, dan bagaimana transportnya. Ya, apalagi kalau misalnya pada pasien-pasien yang masih bayi baru lahir, lebih susah. Oke, kita tidak punya senjata. Contohnya lagi di puskesmas. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah orang tua atau yang seseorang yang dikenal oleh pasien itu memeluknya dengan posisinya seperti di chest position nih, jadi seperti kodok, seperti anak yang di dalam perut ya. Kalau bisa dia dipeluk, ditenangkan biar dia tidak nangis lagi. Nah, kalau kalian yang pegang, anaknya tambah nangis kenceng nih. Jadi sebisa mungkin orang yang dikenal atau yang dekat oleh si anak ya. Nah, kemudian kita berikan oksigen dengan fraksi yang tinggi. Tadi pagi itu ada yang bertanya, dok, kenapa ya? Katanya kalau misalnya oksigen itu kan pada pasien biru dikasih pasien-pasien biru dikasih oksigennya saturasinya nggak bakal naik, kan dia PJB cyanotik. Nah, sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi nanti pada saat kita memberikan fraksi oksigen yang tinggi, kita berharap bahwa nantinya dia akan menurunkan pulmonary vascular resistance ya. Yaitu karena dia karena posisinya dia kita tekan ya, misalnya kita berikan pressure yang tinggi sehingga dia diharapkan bisa berpengaruh pada pulmonary vascular resistance. Kemudian kita juga berikan morfin ya. Memang agak sulit ya cari morfin zaman sekarang, katanya mesti pakai resep yang sudah punya NIP ya. Tapi kalau memang nggak ada, kita bisa pakai diazepam ya, yang penting anaknya tenang. Ya, kalau misalnya pasien-pasien yang dengan spell ini dia nyeri di seluruh badannya, sehingga kita kurangi dia nyerinya dengan morfin sulfate ya, dengan morfin ini dosisnya ya. Kemudian kita tenangkan dengan diazepam ya, biar simpatetiknya juga tidak terlalu berat. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah asidosis ya, biasanya tuh kelihatan tuh anaknya totol-totol ya, jadi kayak pulau-pulau gitu di kulitnya ya. Totol-totol biasanya sudah asidosis metabolik. Nah, kita harus koreksi asidosisnya dengan sodium bikarbonat. Nah, apabila kita punya propanolol IC, sebaiknya kita berikan propanolol. Jadi yang non-selective beta blocker ya. Tapi sayangnya di Indonesia kita biasanya ketemu propanolol yang oral saja. Saya belum pernah ketemu propanolol IC nih. Nah, biasanya pasien-pasien dengan asma ini dikontraindikasikan karena dia bisa mencetuskan asma. Jadi kita nggak ngasih beta blocker pada pasien-pasien asma. Nah, apabila kemudian tidak nggak respon, kita boleh ngasih vasopresor ya. Vasopresor itu untuk membuat
vascular resistennya jadi lebih tinggi ya. Jadi misalnya dia kita kasih phenylephrine ya, atau metaraminol. Tapi jangan pakai epinefrin atau norepinefrin karena dia vasokonstriksi di mana-mana, ya malah terjadi kebalikannya. Nah kalau misalnya tidak ada perubahan atau spellnya berulang, ya pasien harus diintubasi. Ya, kita pasang ventilator, kita masukkan ke ICU. Tentunya ini mungkin lebih sulit kalau di di daerah atau di puskesmas. Nah, yang paling kita bisa itu kita berikan oksigen dulu, MO, ya yang ada. Jadi kalau kita misalnya perang, kita harus pakai senjata yang kita punya, ya pasang infus misalnya, kemudian kalau dia diare kita terapi diarenya, kalau dia anemia kemudian kita tata laksana anemia, kita transfusi pasiennya. Nah perlu diingat ini dia HB normalnya bukan 12, HB normalnya itu di atas 15. Jadi kalau dia 12, HB-nya pasiennya anemia sebenarnya pada pasien-pasien cirrhotic. Jadi HB 12 itu pada pasien-pasien seperti tetralogi ovalo ini perlu kita transfusi ya, karena bisa saja itu salah satu penyebab dari selnya oksigennya rendah. Nah, apabila oksigennya ini kemudian kurang dari 30% dan masih spell juga walaupun sudah terintubasi, berarti mau nggak mau kita harus lakukan operasi SITO ya, emergency surgery. Bisa BT-shunt, bisa total repair, atau RPOT stenting. Kalau dia punya PDA, kita bisa lakukan PDA stenting. Oke, mungkin ada yang pernah dengar ya tentang PDA stenting. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini di luar negeri ya, jadi kita bisa lihat ini. Dari guidelines mereka, kita pertama yang dilakukan itu adalah menenangkan pasien, menenangkan orang tua juga. Kita nggak pegang-pegang pasiennya, karena dia makin panik, makin menangis. Jadi sebisa mungkin orang tua terlibat, ya, atau caregiver-nya. Ya, jadi nanti kita posisikan ya dengan fidget position, kemudian kita berikan oksigen 100%. Setelah itu kita observasi apakah selnya masih lanjut atau tidak. Kalau dia misalnya masih lanjut, kita coba pasang IV line, ya, pasang IV line. Oke. Kalau misalnya kita dapat IV line, tentunya kita bisa masukin IV secara intravena. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, ya mungkin kita bisa lakukan pakai nasal, ya. Nah, kita coba lagi pemasangan IV line. Kalau misalnya perlu, ya kita masukin cairan nih, ya, loading cairan. Kemudian kita lihat penyebabnya apa aja sih? Ya, apakah diare, apakah masalah elektrolit, apakah dia ada infeksi, ya, atau anemia, ya kita harus lihat. Apakah dia masih berulang lagi? Kalau misalnya masih berulang lagi, berarti dia harus kita terus. Oke. Nah, jadi manajemen untuk hipercyanotic cell itu tujuannya adalah kita menurunkan pulmonary vascularization, ya, dan meningkatkan systemic vascularization sehingga kita bisa mencapai pulmonary blood flow yang kita inginkan. Ya, jadi sebenarnya mungkin dari sini kita coba pegang. Jadi kita turunkan pulmonary vascularization, kita naikkan systemic vascularization.